Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Eh, Kita udah sampai di dalil mukhtalaf yang ketiga. Alhamdulillah qad wasalna fil fil adillah al mukhtalafiha salis atau salisan, lakin nah puna al-faslu as-salis fa mubasyaratan sa asyrah lakum jami'an. Fa alaikunna an taftah al-kutub safha mi'ah sab'ah wa salasin. Oke, silahkan dibuka bukunya halaman 137. Sanastamir sanuwasil dirasatan. Al-faslu as-salis ijma' ahlil Madinah wa ijma' ahlil Kufah. Nah, pada pekan lalu itu kan sudah dibahas tentang ijma' khulafa'ur rasyidin. Nah, dari segi kalimatnya sudah bisa dipahami ya. Arti kata ijma' ahlil Madinah itu berarti ijma'nya penduduk Madinah, wa ijma' ahlil Kufah itu adalah ijma'nya penduduk Kufah. Oke, Kufah ini di mana letaknya? Ada di Irak. Nah, ihtajjal Imam Malik radhiyallahu anhu bi ijma'i ahlil Madinah fi asrihi wa qabla asrihi. Jadi Imam Malik berhujjah dengan ijma' ahlil Madinah fi asrihi pada masanya, wa qabla asrihi dan sebelum masanya. Jadi gini ya, kenapa Imam Malik? Karena sebagaimana kita tahu Imam Malik ini adalah salah satu tokoh yang membuat kitab hadis. Kitabnya apa? Al-Muwatta. Nah, di dalam salah satu poin penting di dalam bukunya di dalam buku Al-Muwattanya itu, Imam Malik membahas mengenai kedudukan ijma' ahlul Madinah dengan hadis ahad. Nah, gitu. Jadi di sini nanti kita akan temukan ya di bawahnya ini. Nah, qala idza kana al-amru bil madinati ma'mulan bihi. Kalau misalnya perkara di Madinah itu ma'mulan bihi, terpakai atau dipakai, la yajuz li ahadin mukhalafatahu. La yajuz li ahadin mukhalafatuhu. Maka tidak diperbolehkan salah seorang pun untuk menyelisihinya. Dalam arti kalau misalnya ada suatu amalan ya. Jadi ijma' ahlul Madinah ini juga bisa diartikan sebagai amalan penduduk Madinah. Jadi kalau misalnya ada suatu perkara atau amalan yang terjadi di Madinah dan itu tuh dipakai gitu, dilakukan, maka la yajuz li ahadin, maka tidak diperbolehkan bagi satu orang pun mukhalafatuhu untuk menyelisihinya atau untuk menentangnya. Wa qala idza ajma'u ala amrin lam ya'tad bi khilafi ghairihim lahum. Nah, kemudian Imam Malik juga mengatakan bahwasannya jika mereka Ahlul Madinah telah bersepakat, maka tidaklah dianggap penentangan selain mereka. Maksudnya, maka nggak dianggap kalau ada yang menentang atau yang menyelisihi apa yang udah disepakati sama Ahlul Madinah itu nggak dianggap. Wa yuqaddimu amalu ahlil Madinah indahu ala akhbaril ahad indat ta'arud. Dan di sini itu Imam Malik mengedepankan atau mengutamakan amalan penduduk Madinah ala akhbaril ahad terhadap khobar ahad inda ta'arud, ketika terjadi pertentangan atau ketika terjadi tolak belakang atau ketika terjadi kontradiksi. Maka kalian tadi ibu bilang kan bahwasannya ketika membuat kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik itu, di situ ada pembahasan tentang kedudukan ijma' ahlul Madinah sama
akhbaril ahad. Nah, maka di sini jelaslah bahwasannya Imam Malik ini lebih mengedepankan amalan Ahlul Madinah untuk dijadikan hujjah dibanding ketimbang dengan khobar ahad. Ketika terjadi kontradiksi ya. Wa wajhul akhdhi bi amali ahli Madinah 'inda Malik, dan ini adalah alasan yang dikemukakan mengapa Imam Malik menjadikan perbuatan Ahlul Madinah sebagai hujah. Annal Madinata, karena bahwasannya Madinah itu kanat maswan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madinah ini adalah tempat singgahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal wahyu qad nazala alaihi baina ahliha, dan tempat di mana wahyu diturunkan di antara atau di tengah-tengah mereka atau penduduk Madinah. Wa tawarasu al-amal, kemudian mereka mewarisi amalan tersebut ala wifqi sunnatihi, sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Oke, nah kemudian untuk yang ijma ahlil Kufah sendiri itu ada di halaman selanjutnya ya, di halaman 138, paragraf paling terakhir. Jadi banyak beberapa paragraf kita lewat. Waladzi ya'khudhu bi ijma'i ahlil Kufah yahtajju bi nahwi ma yuhtajju bihi liqauli Malik bi ijma'i ahlil Madinah. Dan orang-orang atau mereka yang berhujjah dengan ijma ahli Kufah itu sebagaimana yang dilakukan, jadi mereka tuh berhujjah tuh seperti apa yang dilakukan oleh Imam Malik gitu, yaitu mereka tuh berhujjah dengan amalan Ahlul Madinah, yaitu yuhtaj bihi liqauli Malik bi ijma'i ahlil Madinah gitu. Nah, jadi di sini ada lanjutannya. Wa yaqul innal Kufata hiyallati istaqarra biha ba'da fathil Iraq aglabiyatus sahabah wa ilmuhum wa amaluhum biha mutawaras. Nah, jadi Kufah itu adalah negeri yang istaqarra, yang ditinggali atau yang ditetapi setelah fathul Iraq gitu ya. Aglabiyatus sahabah, jadi kebanyakan para sahabat, sebagian besar para sahabat itu tinggal atau menetap di Kufah setelah pembebasan atau penaklukan Irak, sehingga ilmunya para sahabat wa amaluhum, dan amalan mereka di negeri tersebut biha mutawaras, itu terwariskan langsung dari mereka. Kemudian menanggapi yang kita lewati tadi beberapa paragraf itu, di situ sebenarnya membahas tentang bahwasannya amalan Ahlul Madinah ini dilakukan secara nukil. Nukil itu kan artinya dari kata nakola. Nakola itu kan artinya berarti pindah ya. Tapi itu kesepakatan Ahlul Madinah. Mereka harus ijma'nya, harus bersepakat akan penakalan tersebut. Kemudian ada juga amalan Ahlul Madinah yang sebelum Utsman bin Affan wafat, sebelum Utsman bin Affan terbunuh. Nah, jadi itu ada beberapa yang kayak udah disepakati, tapi memang jalan pengambilannya itu adalah nakal. Pemindahan dalam arti itu kayak pernah ya amalan Ahlul Madinah pada saat Rasulullah ada gitu. Nah, si Ahlul Madinahnya ini mengambil gitu dari apa yang dilihat atau apa yang dilakukan, apa yang dikatakan sama Rasulullah. Contohnya itu ada di halaman 137 ya, yang wa tahriru mazhab Malik fi hadza anna makana min amali ahli Madinah. Jadi tahrir mazhab Malik di sini tuh bahwasannya amalan Ahlul Madinah itu tariquhu an-naql. Jadi cara atau metodenya itu adalah dengan naql, pengambilan atau penukilan gitu lah. Liqaulin au fi'lin, baik itu berupa perkataannya Nabi atau berupa perbuatannya. Contohnya sih kana qisai wal mud wal adzan wal iqamah dan yang lainnya lagi itu ya. Contoh-contohnya ada di halaman 137.
Tayyib, sekarang kita masuk ke al-faslu ar-rabi', yaitu syara'u man qablana. Artinya adalah syariat man qablana, syariat sebelum kita atau syariat umat sebelum kita. Kana lil anbiya'i alaihi wassalam qabla nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syara'iun memiliki syariat-syariat zukira amruha yang disebutkan perkaranya fil Quran di dalam Al-Quran wal ahadis dan hadis-hadis. Wa minha man darasa wa dhahaba. Afwan di sini banyak sekali khotomat baiknya, ketika banyak yang salah. Dan di antaranya juga itu udah ada perkara-perkaranya atau syariat-syariatnya itu udah ada yang luntur dan udah ada yang hilang. Wa minha ma huwa baqin fit Taurah wal Injil. Dan ada juga yang masih tersisa di Taurat dan Injil. Alladzaini yatanaqaluhuma al-yahud wan nasara, yang keduanya itu diwariskan dari kurun waktu ke kurun waktu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Waqad ikhtalafa ulama'una fi anna syara'i'a man qablana hujjatun alaina amla. Nah, di sini para ulama itu berbeda, dan para ulama ini berbeda pendapat mengenai apakah syariat umat atau syariat orang-orang sebelum kita ini bisa dikatakan hujjah atau enggak. Walakin laisal khilaf fi jami'i tilka syara'i. Akan tetapi perbedaan pendapat ini bukan pada seluruh syariat-syariat tersebut. Jadi cuma kayak ada beberapa ketentuan yang syariat umat yang ini tuh bisa dijadikan syariat untuk yang sekarang. Nah, alif di sini bal ma warada fi kutubil yahud wan nasara wa man siwahum minasyara'i al-mansubah lil anbiya. Nah, akan tetapi di sini segala sesuatu yang disebutkan di dalam kitab Yahudi dan Nasrani dan waman siwahum dan orang-orang selain mereka dari syariat-syariat yang dinisbahkan, yang disandarkan kepada para nabi, walam yakun muhkiyan fil Quran awil ahadis an-nabawiyah as-sahihah, dan belum pernah dan tidak dihikayatkan atau diceritakan Al-Quran dan hadis-hadis nabawi yang sahih. Apa di sini? Falaisat hujjatun alaina ittifaqan. Maka hal itu bukanlah hujjah secara ittifaq. Jadi disepakati tidak dianggap hujjah kalau syariat-syariat yang seperti itu. Kemudian yang nah, kalau kalian lihat ya di halaman 139 yang paling bawah itu, nah jadi di bawah itu yang walau kana ma huwa mazkurun fi syari'atan lana lakana masyru'an lana an nadrusaha wa na'khudz mimma fiha. Jadi kalaupun misalnya apa yang disebutkan itu merupakan sebuah syariat, yang untuk yang alif ini ya, syariat buat kita, maka itu akan menjadi suatu hal yang disyariatkan bagi kita. Anadrusaha, kita harus mempelajarinya, wa na'khudz mimma fiha, dan kita mengambil apa yang ada di dalamnya. Lakin akan tetapi lam yusyarri' lana fi dinina zalika, tapi hal tersebut itu tidak disyariatkan di dalam agama kita. Balin nazar fiha laisa masyru'an, maka pandangannya di sini itu adalah bukan sesuatu yang disyariatkan. Id qad ghadaban Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ra'a. Nah, jadi sini Rasulullah pernah marah ketika melihat fi yadi Umar bin Khattab, di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, auraqan minat Taurah. Ketika pada saat itu Rasulullah melihat ada lembaran-lembaran Taurat di tangannya Umar, dan Rasulullah marah gitu. Kemudian untuk yang wa ma warada fil Quran was sunnah min ahkami syari'atihim.
Nah, sementara perkara atau sesuatu atau perkara yang udah disebutkan di dalam Al-Qur'an, kemudian disebutkan di sunnah dari hukum-hukum syariat mereka, wa amarana Allah taala au rasulahu sallallahu alaihi wasallam au rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bil akhdhi bihi. Dan Allah ini memerintahkan atau diperintahkan Allah dan juga diperintahkan oleh Rasulnya untuk al-akhadz mengambilnya, au asna ala fa'ilihi atau memuji untuk mengamalkannya, kayak mengindahkan amalan tersebut, fadzalika hujjatun ittifaqan. Maka untuk kondisi yang kedua ini syariat atau syara'i man qablana ini dikatakan sebagai hujjah. Jelas ya, karena kan ini udah disebutkan di Al-Qur'an, di sunnah, dan kemudian diperintahkan sama Allah dan nabinya, dan ternyata amalan ini tuh seperti dianjurkan atau diindahkan gitu untuk pelakunya. Kaqouli ta'ala, di sini contohnya wa misal qouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna. Di sini jelas ya. Lihat dong, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya orang-orang yang diwajibkan sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian la saumun fauqa shaumi Daud kana yasumu yauman wa yuftir yauman. Jadi enggak ada puasa yang melebihi puasa Daud, sehari dia berpuasa dan sehari dia berbuka. Nah, di sini Nabi wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Amr bin al-As bidzalik. Dan di sini tuh Nabi memerintahkan Abdullah bin Amr as untuk melakukannya. Kemudian yang jim wa ma warada fi syar'ina mimma nuqila 'anil anbiya as-sabiqin fil aqaid wa usuluddin fa huwa hujjatun ittifaqan. Nah, kemudian yang jim ini itu adalah sesuatu atau suatu perkara yang disebutkan atau ada di dalam syariat yang sebelumnya, mimma nuqila 'anil anbiya as-sabiqin, yang mana yang diambil atau ternukil dari anbiya dari para nabi terdahulu di dalam urusan al-aqaid, akidah, wa usuluddin, dan usul-usul agama atau dasar-dasar agama, fa huwa hujjatun ittifaqan. Maka hal tersebut adalah hujjah secara ittifaq. Kemudian contohnya di sini kaqauli ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Nah, ini di sini contohnya kan udah diutus gitu kan di setiap umat itu rasul. Tujuannya untuk apa? Untuk menyembah Allah dan menjauhi yang namanya menyekutukan. Itu berkaitan dengan akidah. Salah satu contohnya. Kemudian yang dal, wa ma warada fi syar'ina ma yukhalifuhu yakunu syar'una nasikhan lahu. Dan sesuatu atau suatu perkara yang udah disebutkan atau yang udah ada di syariat sebelumnya ma yukhalifuhu, dan syariat kita, syariat nabi yang sekarang ini itu menyelisihinya atau bertentangan atau ada kontradiksi, yakunu syar'una, maka syariat kita yang sekarang ini nasikhun lahu, menghapus atau menggantikan syariat yang sebelumnya. Nah, contohnya di sini wa misaluhu al-ghanaim kanat muharramatan ala man qablana. Jadi ghanaim, harta rampasan perang itu dulu itu haram bagi umat sebelum kita. Wa jaa syar'una nasikhun lidzalik. Kemudian datanglah syariatnya Nabi Muhammad menghapus syariat tersebut. Wa biqouli ta'ala, di sini dengan firman Allah, fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban gitu. Maka makanlah dari harta-harta rampasan perang yang kalian dapat sebagai harta yang halal lagi baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fuddilat 'alal anbiya bisittin. Fudiltu, aku diberikan keutamaan atas para nabi-nabi dengan 6 hal atau 6 perkara. Fadzukira minha, kemudian disebutkan diantaranya
wa uhillat li al-ghanaim wa lam tahil li ahadin qabli, dan dihalalkan bagiku ghanimah atau harta rampasan perang, dan tidak dihalalkan bagi seorang pun atau seorang nabi sebelumku. Itu. Nah, jadi yang alif ba jim dal ini dengan kata lain tuh sebenarnya sudah kayak disepakati kalau yang syariat sebelumnya yang begini maka dia nggak bisa jadikan hujah. Nah, kalau syariatnya yang sebelumnya ini berkaitan dengan akidah dan yang ini dengan usuluddin maka dia itu hujah. Atau tadi syariatnya itu yang memang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian Allah memerintahkan, Rasul juga memerintahkan, maka itu hujah. Itu ya alif ba jim dal. Wa amma masih wahadhil anwa al-arba'ah. Nah, sementara kalau kecuali atau kalau di luar dari yang 4 ini, wa huwa syar'u man qablana, yaitu syariat sebelum kita, al-manqul, yang diambil fil kitab awis sunnah as-sahihah yang diambil di dalam Al-Quran dan sunnah sahihah, wa sakata anhu syar'una, kemudian syariat kita itu dia mendiamkan, yang enggak ada ya mendiamkan hal tersebut, falam yu'lam naskhuhu, dan juga tidak diketahui apakah perkara ini atau syarat ini sudah dihapus atau sudah diganti atau belum atau tidak, walam yaridil amr bil amal bihi, dan juga enggak disebutkan adanya perintah untuk melaksanakan atau mengamalkan perbuatan ini. Wa kana fil umur al-amaliyah, dan hal ini tuh berkaitan atau berada di dalam urusan amaliyah, perbuatan kita atau sehari-hari. Nah, untuk hal yang ini berarti kan di luar 4 tadi, faqad ikhtalafa ulama fihi ala qaulain. Jadi di sini ada 2 pendapat ulama. Sudah tahu ya, berarti ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Nah, al-qaulu al-awwal annahu laisa bihujjah, bahwasannya yang siwa al-anwa al-arba'ah, yang tadi yang fil umur al-amaliyah itu tidak bisa dikatakan sebagai hujah. Ini pendapatnya qaul ba'dul usuliyin, pendapatnya sebagian para ulama usul. Minhum Ar-Razi wal Amidi wal Ghazali, di antara mereka ini ada Ar-Razi, Al-Amidi sama Al-Ghazali. Kemudian pendapat yang kedua di halaman 141, al-qaulu as-sani annahu hujjatun wa yajibu alaina al-akhza bihi, bahwasannya hal tersebut itu adalah hujjah dan wajib bagi kita atas kita untuk mengambilnya atau menjadikannya sebagai hujjah. Nah, untuk pendapat yang kedua ini diambil waqad zahaba ila hadza al-malikiyah, Imam Malik, wa aksaru Hanafiyah, dan mayoritas Hanafi, wa aksaru Syafi'iyah, dan mayoritas Syafi'i, wa jumhurul fuqaha, dan jumhur fuqaha. Wahtajju haula biqaulihi ta'ala, dan mereka memberikan hujah atau berdalil, ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Ya, thayyib, hada masyarahtu lakum. Itu yang Ibu jelaskan poin-poin pentingnya terkait 2 dalil mukhtalaf, yang ketiga dan yang keempat, ijma ahlil Madinah, ahlil Kufah, dan syara'un man qablana. Apabila ada yang masih belum dipahami, apabila masih ada yang kurang dipahami dan memang belum paham, silahkan bertanya sama pengajar masing-masing. Al-afu minkum, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.